Kita beralih ke informasi lainnya. Adu mulut kembali terjadi antara warga dengan petugas kepolisian di pos penyekatan. Seorang pengemudi yang tidak membawa kelengkapan surat dalam berkendara di pos penyekatan Tugu Sampora perbatasan Kuningan dan Cirebon adu mulut dengan petugas. Kalau sedang itu mas kan berkendaraan, harus ada lengkapin. Pengendara ini terus memberikan alasan ketika petugas penyekatan di Tugu Sampora perbatasan Kuningan Cirebon, Jawa Barat meminta kelengkapan surat dalam berkendara Minggu malam. Enggak, sekarang gini, mas berkendara, SIM-nya mana saya tanya? Ada di rumah. SNK-nya mana? Ada di rumah. Masa di rumah mana ya? Iya, rumah saya di mana ya? Mana harus dibawa ke Saya dari Cilimus. Rumah saya di Cilimus. Kendaraan diberhentikan oleh petugas karena terindikasi sebagai pemudik dengan mobil berplat Jakarta yang melakukan perjalanan arus balik. Tak hanya itu, petugas juga memberhentikan sejumlah kendaraan yang melintas untuk dimintai surat keterangan bebas COVID-19. Jika tak dapat menunjukkan, mereka langsung diminta untuk menjalani tes antigen yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kuningan. Ada beberapa pengendara yang dari Kuningan menuju Jakarta. Kita periksa surat-suratnya, dokumen-dokumennya yang tidak lengkap, ada rapid antigen. Tadi ada yang diputar balik karena dia tidak memenuhi syarat untuk menuju ke kota lain karena tidak membawa surat keterangan sehat maupun surat izin keluar masuk. Meski arus balik di kawasan ini terpantau lengang, namun petugas tidak lengah dalam melakukan penyekatan. Hal tersebut guna mencegah merebaknya penularan COVID-19 dari masyarakat yang melakukan aktivitas mudik dan akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Sementara itu, pemirsa, setelah perbuatannya dalam memaki dan nyaris merampas telepon genggam petugas penyekatan mudik, pasangan bapak dan anak akhirnya mendatangi Mapolres Sukabumi untuk meminta maaf. Kedua pelaku asal Bekasi itu mengaku hilaf dan emosi saat diminta putar balik lantaran sudah stres hadapi kemacetan. Sehari pasca kejadian, pasangan bapak anak pengendara mobil yang memaki petugas penyekatan di pos Cicurug mendatangi Polres Sukabumi untuk meminta maaf Minggu siang. Ia memaparkan bahwa tindakan salahnya seperti yang viral di media sosial tergiring oleh rasa capek akibat hadapi kemacetan setelah berkendara dari Bekasi untuk silaturahmi Lebaran. Khususnya kepada Bapak Bribtu Fabio Marsileno, saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan saya kepada Bapak, sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya. Selain tak terpuji, tindakan yang dilakukan oleh wanita 24 tahun beserta ayahnya Raminto 57 tahun sudah termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Dari hasil pemeriksaan penyidik, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Hesti tersebut sudah masuk dalam unsur melawan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang kedua, Pasal 216 KUHP tentang tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut undang-undang. Yang ketiga, Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Dengan berakhir damai, polisi berharap masyarakat mengerti dengan amanah yang petugas emban sebagai ikhtiar bersama dalam memutus mata rantai corona. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, Ustaz, belakangan ini kita kerap sekali menyaksikan tindakan emosional di tengah masyarakat yang kerap kali malah menjadi bumerang dan merugikan diri sendiri. Mohon pencerahannya Ustaz terkait dua peristiwa tadi yang Ustaz sudah saksikan. Ya, Masya Allah Mbak Utri. Islam itu kaya dengan estetika, kaya dengan etika, kaya dengan adab, kaya dengan akhlak. Di dalam keluarga ada adabnya, ada akhlak yang dituntun oleh agama kita. Dengan sahabat, dengan teman. Dengan petugas pun demikian. Para petugas menjalankan tugasnya demi kebaikan bersama. Tentu tidak etis atau tidak elok, bahkan tercela manakala kita mengganggu tugas mereka. Meskipun menurut kita bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang baik.
bersilaturahim, mudik, dan sejenisnya. Ini kan bahasa kitanya, saya ingin bertemu keluarga, bersilaturahim, memaafkan, dan lain sebagainya. Tentu tidak demikian cara kita beretika, beradab dengan siapapun, apalagi mereka ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menjaga kebaikan bersama, kesehatan bersama. Karenanya dihimbau, siapapun ketika ada persoalan, maka ucapan itulah yang pertama kali dijaga. Sampai dikatakan oleh Nabi, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, ucapan yang memberikan penghargaan, itu dikategorikan sedekah. Kalau kita merasa bersalah, katakanlah bahwa kita salah, dan itu kita layak untuk meminta maaf. Ketika seseorang meminta maaf, itu mulia di sisi Allah. Baik yang meminta maaf atau yang memaafkan sama-sama mulia. Yang tidak boleh adalah masing-masing bersikukuh mengatakan bahwa saya benar dan lain sebagainya. Padahal kebenaran atau memenuhi peraturan dan undang-undang itu adalah kewajiban semuanya. Untuk itu kita tentu sangat berharap kejadian yang tadi kita saksikan tidak terjadi lagi. Masing-masing tentu berlapang dada. Ketika memang tidak dibolehkan, berarti memang belum waktunya. Kita sangat yakin, insya Allah nanti ada waktunya kita dapat bersilaturahim. Sekarang kita ikhtiar, kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dari dunia kita semuanya, sehingga kita dapat kembali bersilaturahim secara offline, bisa mudik dengan sebaik-baiknya. Sementara ini tolong kita patuhi, kita hargai bagaimana jerih payah pemerintah, para petugas di lapangan untuk menjaga agar penyebaran dari COVID-19 ini tidak semakin masif dan masing-masing dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosinya. Siapapun kata Nabi yang dapat mengendalikan emosinya dijamin surga oleh Allah. La taghdab walakal jannah. Subhanallah. Janganlah Anda melampiaskan nafsu, meluapkan nafsu. Kalau Anda mampu menahannya, bagimu adalah surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, ini kan terkadang memang kita tidak bisa menahan begitu rasa emosi. Adakah cara yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita bisa mencegah agar emosi kita itu tidak meluap? Apakah yang harus dilakukan seorang Muslim ketika sedang merasa emosi? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billah. Yang pertama adalah ta'awudz. Kenapa? Karena emosi, marah, kesal itu pasti dari setan. Sehingga Allah katakan kalau ada godaan dari setan, sehingga Anda emosi, sehingga Anda kemudian kesal, Anda menggerutu dan lain sebagainya, maka ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau tidak reda juga, maka Nabi SAW menuntun lebih tinggi dari itu, yaitu kita mengambil air wudhu. Atau kalau tidak cukup air wudhu, cukup membasahi muka kita. Kenapa? Alasan Nabi, karena setan paling takut dengan air. Dia tercipta dari api, maka airlah yang akan memadamkan api. Kemudian juga jika masih belum reda, maka kita banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, berubah keadaan. Tadinya duduk, berdiri. Ketika berdiri masih belum juga mampu menahan emosinya, amarahnya, maka dia berjalan-jalan sedikit demi sedikit, maka insya Allah merubah keadaan, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu pula dalam rangka menetralisir amarah yang memang itu berasal dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, bahkan kita diajarkan oleh Allah bagaimana cara kita untuk mengatasi pada saat kita emosi, ya Ustaz ya. Karena seperti yang Ustaz katakan tadi, bahwa orang yang mampu menahan emosi ataupun memaafkan ataupun meminta maaf ketika sedang bersalah, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.